Din Arya. Rudin ini Iya, halo. Kristen. Dia komen di bawah. Oh Halo. iya. Ya, Iya. selamat malam Bang. Kristen kan? Iya, Kristen ini. Iya, Boleh Katolik. ngucapin assalamualaikum Nggak boleh, nih? nggak boleh Izin Bang, nggak dulu. boleh. Aduh, saya paling patang kayak gitu Bang. Ya udah, selamat malam aja Enggak. Bang. Iya, selamat Di malam. kitabnya Oke, ya nggak baik. boleh bang. Kalau kita boleh-boleh Iya, aja, tapi iya. kitabmu melarang bang. Iya, sudah. Selamat malam aja, Bang. Selamat Ya, malam. Ya, malam. silakan. Ya, semuanya saudara-saudara saya Muslim. Iya, Saya ucapkan Bang. selamat malam juga. Iya, Saya semangat udah malam. nemenin dari tadi, tapi ini sudah malam banget ya. Ya, saya salut banget ini sama Bang Zuma. Makasih. Iya. Salam kenal ya, Bang. Iya, iya Bang. Salam kenal. Rudin Iya, saya Rudin mengikuti Arya. terus ininya Bang Zuma. Udah bang, debatnya bagus. dialog bang, biar enak kita bang, nggak apa-apa bang. Dialog baik-baik bang. Iya, iya. Apa Iya, yang mau iya. ditanyakan? Mau bertanya atau mau ditanya? Ini aja sih saya kalau menelusuri argumennya Bang Zuma, ini saya kadang bingungnya gini. Jadi kadang Bang Zuma membela ajaran Yesus. Iya, Terus kadang-kadang dia juga menolak ajarannya Yesus juga. iya. Gitu. Terus kadang-kadang juga dia untuk memperkuat argumen bahwa Kristen salah. Itu seolah-olah Kristen itu ajarannya Paulus. Berarti Iya. kalau saya selusuri, ini arahnya itu mau ke ajaran jadi paling tidak ada ajaran Paulus, ada ajaran Yesus, ada ajaran Yahudi itu. Nah, yang ingin saya tanyakan itu sama Bang Zuma, itu Bang Zuma masuknya yang menurut Bang Zuma itu yang salah ajarannya Yesus, apa ajarannya Yahudi, atau ajarannya Paulus gitu Bang. Saya ingin tahu dulu arahnya. Oke, baik. Cuma ini saya ingin tahu aja dulu. Siap. Jadi kalau dalam pandangan Islam, Islam itu datang kemudian untuk meluruskan makar yang dibentuk oleh orang-orang terdahulu terhadap Nabi Tuhan yang datang ke tengah-tengah Bani Israel. Jadi Islam datang untuk meluruskan makar itu, makar. Nah, Oh iya, iya. tipu muslihat yang terjadi terhadap Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu dijelaskan oleh Bible itu sendiri. Jadi kalau Anda temukan kemudian membela Yesus, yang saya bela itu adalah Nabi Tuhan yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Tapi kalau kemudian saya menyatakan Yesus itu salah sesuai dengan penilaian saudara, itu saya sedang menjelaskan tentang makhluk halus yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Ananias, dan yang datang kepada penulis yang ada di Pulau Patmos. Jadi ada dua Yesus. Nggak boleh gitu semua. Jadi di dalam kitab saudara itu ada dua Yesus. Nggak boleh gitu. Yesus yang adalah Nabi Al-Masih dan Yesus yang adalah bintang timur. Nah, jadi kalau Anda menemukan saya menjelaskan tentang Yesus yang adalah Nabi, Anda akan melihat saya membela. Tapi ketika Anda menemukan saya menjelaskan tentang Yesus yang Anda sembah, berarti itu saya sedang menjelaskan tentang Lucifer atau sang bintang timur, makhluk halus yang Anda jadikan Tuhan melalui pengajaran Paulus. Mudah-mudahan Anda bisa paham di situ. Jadi Yesus itu ada dua di dalam Bible, Bang. Dan itu juga pengakuan Yesus anak Maria. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, janganlah kamu percaya. Nah, menurut Yesus akan muncul Yesus baru, tapi sifatnya penyesat. Lukas 21 nomor 8. Dan yang Anda sembah dan yang Anda tuhankan hari ini adalah Yesus yang datang kepada Paulus. Nah, sedangkan Yesus yang asli tidak pernah datang kepada Paulus. Gitu, Bang. Kalau Yesus anak Maria pasti saya bela, karena beliau adalah orang suci. Beliau adalah Nabi Tuhan, beliau adalah Rasul Tuhan yang datang ke tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan umatnya Bani Israel.
Nah, itu yang saya bela. Yang kami di Islam menyebutnya Nabi Isa alaihissalam. Nah, kalau yang saya tidak bela itu makhluk halus yang datang kepada Paulus yang ngaku-ngaku Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Akulah Yesus sang bintang timur, gilang gemilang. Akulah Yesus Alfa dan Omega. Itu saya tidak bela itu, karena itu adalah makhluk yang datang kepada pendiri agama Kristen. Dan Yesus memang mengatakan, Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat. Kan penyesat tuh, planos. Planos itu artinya iblis, pembohong, penipu. Ya, waspadalah kepada pembohong, waspadalah kepada penipu, penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Jangan kau percaya. Tapi Kristen percaya. Nah, makanya agama Yahudi dan agama Kristen itu berbeda. Karena agama Kristen ini agama yang kemudian dihembuskan oleh makhluk yang mengaku Yesus. Begitu, Bang. Kucing. Kucing. Kaget. Islam halo. Kristen. Oh, Kristen, Halo? nggak ketahuan. Ya. Ya. Cuma, satu Ya, pertanyaan Paman. aja. Satu pertanyaan, bisa kau jawab? Ya, Mama. 1000 pertanyaan pun bisa. Sabar ya. Halo Bang, Sabar. Iya, halo, Sabar. gimana, Bang? Gimana? saya masih boleh? Boleh. ini? Silakan. Iya, tadi, Standby oke. dulu. Ya, silakan, Ya, Bang. terima kasih narasinya Bang Juma, bagus banget ya. Iya, Terima makasih. Berarti dalam hal ini Kristen-Kristen yang ada sekarang nih ya, baik itu Katolik maupun Iya. Protestan, itu dalam narasinya Abang tadi, argumentasinya Abang dengan mengutip beberapa ayat, itu berarti ajaran Paulus, begitu ya? Iya, betul. Ajaran Oke. ajaran Yesus, Bang. Tapi Yesus Oh, yang palsu. ajaran Yesus yang Yes, lain. kan Yesus yang datang, kan Paulus mengatakan begini. Iya. Aku memberitakan Iya, tadi Injil saya kepada Iya, silakan. betul. Saya sedang Udah ikuti paham ya? dulu ini. Iya, Iya. argumennya Bang Juma. Berarti ini ajaran yang saya anut ini dalam pandangan Bang Juma dan rekan-rekan saudara-saudara Muslim saya, Iya. ini sebagai ajaran Yesus, cuma Yesus yang lain itu ya, Pintar sekali Abang. yang Ini. disampaikan Keren, oleh, keren. dengarkan, Paulus. ya sorry ya, yang disampaikan Melalui oleh Paulus ya. Ya. Oke, berarti kalau ini saya sebut ajaran Paulus, boleh nggak? Boleh. Kalau kita sebut, Rasul kan ya, dia, oke. Rasul Paulus kan. Iya, ajaran Rasul Paulus. Rasulnya Ya. makhluk yang datang kepadanya mengaku Yesus itu. Ya, Iya, oke lah betul. itu ya, oke labelnya. Berarti ada ajaran Yesus yang original, ada Yes. ajaran Yesus yang dari Paulus, ya kan? Iya, betul. Nah, logikanya nih Bang, Abang mesti bisa mestinya nih mengungkap fakta bahwa ada perbedaan pendapat antara Paulus dan para rasul yang ada waktu itu mestinya. Artinya kan rasul tidak hanya Paulus aja nih. Di situ ada Petrus, ada Yohanes, ada Yakobus, gitu kan? Nah, mestinya kan mereka bertentangan. Loh Paulus, lo kok ngajarin begini sih? Yesus lo kok begini, nggak yang seperti kami beritakan? Kok beda? Kok Ya Yesus udah lo ditangkap nggak poinnya, Bang. disalib? Mestinya kan Udah begitu ya. ditangkap biar dijawab Bang Juma, Bang. Ya, Udah ditangkap ya, poinnya. saya minta penjelasannya Bang Juma ini. Iya, Oke, itu oke. Paulus penyakit sampar itu akhir. Terus lanjut. Iya. Jadi Yang- gini, Iya. Iya. Bung, gimana? berbicara mengenai murid Yesus. Iya. Kisah para pewarta 8 nomor 3. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu. Dan ia memasuki rumah demi rumah. Dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Galatia 1 nomor 13. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Tuhan.
dan berusaha membinasakannya. 1 Korintus 15:9, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Tuhan. Nih, Yesus, Paulus ini sudah menganiaya murid-murid Yesus, Bang. Jadi yang Anda maksud murid Yesus yang tidak bertentangan itu adalah oknum lain, bukan murid Yesus. Lukas, Markus, penulis Matius, penulis Yohanes, Yakobus itu bukan murid Yesus lagi. Murid Yesus itu semuanya sudah teraniaya, sudah tersolimi, bahkan dipenjara dan seterusnya. Iya Bang, betul. Nah, itulah Mestinya, dia. Itu ini nih, maaf ya saya potong penjelasan Abang. Iya. Saulus itu kan kalau dalam bahasanya Abang nih yang Muslim, itu kan seorang, artinya orang yang mu'alaf, artinya dia berbalik yang tadinya itu menentang kepercayaan yang dibawakan oleh Nabi Yesus. Dan Saulus ini juga membunuh beberapa jemaat, menganiaya jemaat. Nabi Yesus. Ya, karena untuk supaya masuk dalam artinya logika kaum Muslim, kan kaum Muslim menganggapnya hanya seorang nabi nih. Nah, saya ikuti dulu nih. Ya, karena Yesus memang mengatakan dirinya kalau hanya saya nabi. bilang Tuhan Yesus nanti kan jadi Itu ini tambahan lagi, Kristen itu. perdebatan lagi. Kalau saya bilang Nabi Yesus dah biar enak kan, sama-sama enak, satu frekuensi. Itu maksud saya. Gitu Bang. Jadi mestinya yang dianiaya itu kan itu murid-murid Yesus yang sudah percaya pada Yesus oleh Saulus waktu itu, namanya masih Saulus kan, di narasi itu. Nah, mestinya si Petrus, Yohanes kan masih hidup. Nah, ketika Saulus mengajar, sudah ketemu Yesus dalam kesaksiannya dan mengajarkan Yesus yang lain, nah mestinya kan ada dua ajaran jadinya, tiga dengan Yahudi. Ya, ajaran Yahudi, ajaran Yesus yang asli, dan ajaran Yesus yang dari kesaksian Paulus. Itu, tapi dari narasi di Kisah Para Rasul itu nggak ada perbedaan dogma. Nggak ada. Petrus juga nggak menentang Saulus, Paulus, kamu jangan ngajarin Yesus yang model gitu dong. Coba Anda tunjukkan di mana Petrus pernah bertemu dengan Paulus. Ya, artinya saya sih bukan orang Kristen yang hafal kitab. Ya, Anda kan mengatakan bahwa Petrus dan Paulus itu tidak pernah ditegur. Padahal kalau Anda melihat di dalam kitab saudara nih, di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus itu disebut sebagai penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia. Dan dia adalah tokoh dari Nazaret. Itu Bang. Terus kemudian kayaknya nggak pernah kedengaran ada ini ajaran Paulus bertentangan dengan ajaran para rasul yang lain, sehingga ini Paulus harus dikeluarkan. Enggak pernah begitu. Kalau semuanya begitu, Paulus gini, maaf ya Bang, saya agak itu. Paulus juga mengajarkan bahwa Yesus mati di kayu salib. Petrus juga mengajarkan Yesus mati di kayu salib. Di mana Petrus mengajarkan itu Bang? Di mana Petrus mengajarkan gurunya mati di atas salib? Orang-orang Israel, bahwa ini Yesus yang kamu salibkan itu, kan begitu. Ya, di mana Petrus mengajarkan itu? Petrus Apa? yang asli, Bang. Petrus yang asli. Jangankan Okay. gurunya Ini ada di palsu sana. juga. Oke, baik. Ya, saya catat lagi nih. Ada Petrus tambahan nih. Benar juga. Jadi ada Petrus asli ya, ada yang palsu juga. Baik, oke. Yuk lanjut. Ini kalau sok pintar orang tapi tidak ada ilmu ya kayak gini, mulutnya nggak pernah mau diam. Kalau nggak ada ilmu nihil tapi mulut kayak mesin ketik peninggalan Belanda ya kayak gini, Bang. Galatia 2, Bang. Galatia 2 nomor 8. Paulus sendiri mengatakan Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat. Catat itu dulu. Iya, betul. Oke, orang Roma itu bersunat atau tidak, Bang? Tidak. Siapa yang ke Roma? Kalau yang itu. ke Roma itu. Yang siapa? ke Roma waktu itu Petrus. Petrus juga. Ngapain ke sana? Ngapain ke sana? Iya, itu saya. Oh, ngapain? Bukankah Paulus sendiri mengatakan Petrus diutus untuk orang-orang yang bersunat? Iya, betul. Nah, betul, berarti Bang. yang ke Roma ini Petrus yang asli atau yang bukan?
Nah, itu ceritanya ada bukan di Alkitab tapi di sejarah gereja-gereja, bapak-bapak gereja abadnya sebelum Bang. Dan itu saya dengar dari siapa itu Petrus satu. itu memburu penyesat di sana. Jadi Itu kalau satu. hanya artinya dia tidak ke sana bukan berarti ada Petrus yang lain. Lah, Artinya kalau Petrus itu hanya untuk di Yerusalem, terus kalau dia pengen ke mana? Ke barat, bukan artinya ada 2 Petrus. Itu mah sekarang logika Petrus yang ini murid. enteng-enteng aja. Sekarang Petrus ini murid palsu, murid durhaka atau bukan, Bang? Ya bagi saya dia rasul, ya asli, nggak ada 2, nggak ada 3, 1 Petrus itu. Sekarang kalau dia dikatakan Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, Iya. jangan ke bangsa lain. Kira-kira Petrus yang asli ke bangsa lain nggak? Nih, ya kalau hanya itu argumennya ya masih lemah lah Bang. Saya kira Sekarang saya tanya, kalau Petrus yang asli menerima amanat dari gurunya, jangan ke bangsa lain. Menurut saudara, Petrus yang asli ke bangsa lain atau tidak? ya kalau ke bangsa lain nggak apa-apa bagi saya. Ke bangsa Bagi itu Anda, cuma bangsa bagi Anda. Yang saya tanya Petrus yang asli. Petrus yang asli ya, iya bagi saya Petrus nggak ada yang palsu sih Bang. Perkara dia Udahlah. mau ke Romawi, mau kemana? Kalau ke Saya Romawi kalau kemana? diskusi sama pendusta, sama pembohong yang kayak gini. Ya, Yesus iya, Bang. memberikan kemudian tongkat estafet untuk mendirikan jemaat itu kepada siapa? Ya, Mula-mula. kepada Petrus. Petrus. Jemaat Iya. mula-mula yang Iya, dibentuk oleh Petrus kumpulan pemakan babi, orang bersunat atau bukan? Ya bukan, karena dia latar belakangnya Yahudi, termasuk Nah, Petrus berarti juga pengikut, Yahudi. berarti jemaat mula-mula yang didirikan Petrus jemaat bersunat atau jemaat tidak Dia bersunat? Ya bersunat. Kalau memang mendirikannya memang di situ. Kalau bersunat. mendirikannya Orang di Roma Irak, bersunat atau tidak? Di mana? Orang Di Roma bersunat ya atau tidak? Bersunat. Tidak bersunat. Apakah itu jemaatnya Iya. Petrus? Ya itu ya jemaat gereja, artinya saya tidak Saya tahu pasti. tanya, jangan lilit lidah Anda. Apakah orang-orang yang tidak bersunat itu jemaatnya Petrus? Ya jemaatnya Petrus juga, wong mereka menyembah kepada satu Tuhan. Inilah kalau Tapi pembohong ya. pertanyaanmu tak ada asumsinya Inilah tuh, kalau cuma pembohong asumsi pendusta kau tuh. gitu. Begitu. Petrus Asumsi, itu Jak. mustahil. Petrus mustahil. Petrus mustahil Asumsi, memiliki asumsi, jemaat aduh, asumsi. yang Tapi- tidak bersunat. Itu mustahil. Asumsi. Gak mungkin terjadi. Nih, tak kasih Ya, hadiah oke, kepada saudara. oke, saya Tak kasih ngalah hadiah kepada kalau saudara. bukan jemaatnya Tak kasih hadiah. Tak kasih hadiah. Tak kasih hadiah. Kenapa kemudian Paulus bertobat dari mengajarkan ajaran Kristen? Anda tahu nggak itu? Nggak bertobat, dia bertobat dari Itulah Yahudi, Anda, bukan dari itulah ajaran Anda. Kristen. Kebanyakan makan yang diharamkan Yesus begini jadinya. Di dalam Kisah Para Wartawan 21 nomor 15 sampai nomor 26, di situ Petrus bertobat dari mengajarkan agama Kristen. Ketika Petrus kembali ke Yerusalem, dia disuruh bertobat dan dia bertobat dari mengajarkan agama Kristen itu. Ngajarin Jadi agama jangan apa, mimpi, saudara jangan Iya. mimpi Petrus Oke. mengajarkan Kristen, mustahile, kecuali ada Petrus Petrus lain. Kalau Kepas nggak mungkin, murid Yesus Bang? nggak Ya mungkin. udah, sekarang kita selidiki kalau ada Petrus lain. Nah, itu Ya udah. kalau ada Petrus lain, datanya Bang Zuma apa? Data Bang saya, Zuma ada dong. data Iya. saya Anda sudah jawab tadi, Bung. Data saya Anda sudah jawab. Apakah Petrus jamaahnya itu, jemaatnya itu adalah orang-orang pemakan babi? Ya bukan. Ya bukan. Itu Anda jawab sendiri. Berarti yang di Roma Roma makan itu babi atau bukan tidak, Bang? jemaat. Ya Roma udah. makan babi atau tidak? Ya waktu itu ya kalau seandainya di sana ada babi ya pasti makan babi. Kok itu babi? Jangan Ini, jangan Bang. pakai sistem penipuan di sini. Kita Bang. jujur-jujuran. Itu yang pertama. Sekarang Yang jujur-jujuran. kedua, yang kedua. Apakah Petrus itu ibadahnya hari Minggu? Petrus ibadahnya ya Iya. sesuai ibadah waktu itu dia di Yahudi kan ibadahnya pada Yahudi. hari Sabat. Roma ibadah Sabtu atau ibadah Minggu? Minggu karena Nah, itu Minggu. Anda sudah menjawabnya sendiri.
Gimana sih abangku ini? Baik, baik. Cobalah Kalaupun berbicara jujur nih. itulah. Itulah makanya kenapa Iya, saya Bang. katakan Yesus itu ada dua. Yang kalian sembah itu adalah Yesus Dua. makhluk halus yang datang kepada Paulus, halus. pendiri agama Yang datang saudara. kepada Paulus. Wah, Yes. ini dogmanya bagus banget. Anda bisa menggemparkan dunia ini kalau ada dua Yesus. Oh, memang. Sekarang begini. Sekarang saya tanya, kalau yang di Al-Quran itu Yesus yang nomor berapa ini? Kalau begini ada 3 bahkan. Yesus itu Iyo. sebenarnya nama palsu, Bang. Wah, ada. Oke, nama palsu. Baik, Yes. siap. Iya. Ya. Mana ada orang Nama palsu. Yahudi? Aslinya Mana apa? mau orang Aslinya Yahudi? Iya. Kenapa? Aslinya apa? Iya, tadi Yesus nama palsu nih. Yes. Aslinya apa? Aslinya orang Aramaik, bahasa Aram menyebutnya Iso. Orang Ya, Ibrani betul. menyebutnya Yesua. Iya, betul. Ah, Terus yang Yunani palsu yang menyebutnya mana? Isaus. Terus kalau yang di Al-Quran menyebutnya Isa. Isa. Berarti yang palsu yang mana ini banyak banget nih. Yesus. Tidak mungkin. Yesus, Tidak itu yang palsu. Bung, dengarkan saya, Bung. Ya. Tidak mungkin orang Yahudi yang dijajah oleh Roma Ya. memberikan nama penjajah kepada anaknya. Nggak mungkin, itu mustahil. Nah, oleh karena itulah kemudian Yesus itu nama orang Yunani. Penjajah kala itu tidak mungkin kemudian diberikan nama anaknya yang dijajah ini terhadap nama orang penjajah. Nggak mungkin, itu mustahil. Betul. Oke, saya ikuti dulu logikanya. Baik, berarti ada 3 Yesus nih. 4 dengan yang Cuman ada satu. Nabi ada yang satu. datang di tengah-tengah Bani Israel itu cuman satu. cuma Lahir satu. tanpa ayah Namanya itu siapa, cuman Bang? satu. Namanya siapa? Orang Yahudi menyebutnya Yesua. Orang Aram menyebutnya Iso. Orang Arab menyebutnya Isa. Penjajah menyebutnya Yesus. Lama-lama berubah menjadi Yesus. Itu, Bang. Sampai sini paham? Jadi itu berbicara oknum yang satu. Cuman oknum ini mengajarkan setelah aku pergi akan datang Yesus palsu. Akan datang Isa palsu. Nah, itulah yang kau sembah sekarang. Melalui pengajaran Rasul palsu. Gitu, Bung. Ini hadiah lagi saya kasih. Tadi saya sudah kasih hadiah ya. Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai 26. Di situ Paulus pendiri agama Kristen bertobat dari mengajarkan agama Kristen. Catat itu, saudara-saudara Kristen, pendeta atau apapun itu, catat itu. Ternyata Paulus bertobat. Paulus kemudian ketika dia bertobat, dia mentahirkan diri, melakukan persembahan. Persembahan Yahudi itu pasti persembahan yang disampaikan oleh Yesus di dalam Matius 8 nomor 4. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Berikanlah persembahan yang dipersembahkan, yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Nabi Musa dalam imamat 1-2 diperintahkan mempersembahkan hewan, binatang, kurban. Berarti ketika Paulus kemudian mempersembahkan persembahan di dalam Kisah Para Rasul 21, Paulus mempersembahkan hewan kurban. Lalu sia-sialah pengorbanan Yesus di atas pohon. Ternyata Paulus bertobat lagi dari dosa-dosanya. Dia telah mengajarkan orang untuk makan babi, dia mengajarkan orang untuk makan darah, dia mengajarkan orang untuk tidak bersunat. Begitu kembali ke Yerusalem, ternyata dia kemudian bertobat dari pengajaran tersebut. Coba Anda baca tuh. Nah, kemudian ini hadiah yang kedua. Di dalam kisah Pewarta 1 nomor 11, di situ malaikat berkata, malaikatnya berkata apa? Yesus yang kalian lihat terangkat ke langit akan datang untuk kedua kalinya sama seperti kalian melihat dia ke langit. Ketika dia naik ke langit, dia lengkap dengan jasadnya. Ketika dia turun untuk kedua kalinya, lengkap dengan jasadnya. Yang datang kepada Paulus tidak ada jasad, hanya cahaya dan suara. Itu siapa? Dan Paulus mengatakan di dalam Galatia 1, jelas dia mengatakan bahwasanya aku menerima Injil bukan dari manusia. Berarti bukan dari Yesus. Gitu Bang ya. Galatia 1 nomor 11. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukan Injil manusia. Yesus
manusia. Berarti bukan dari Yesus yang asli, tapi dari Yesus yang berbentuk roh. Tuh, karena dia mengatakan, karena aku bukan menerima dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Yesus Kristus itu manusia yang asli, tetapi dia mengaku, aku menerima Injil bukan dari manusia. Berarti bukan dari Yesus asli, tapi aku menerima dari pernyataan Yesus Kristus yang bukan manusia. Nah, apa itu? Paulus menerima dari mana? Dari makhluk yang bukan manusia yang mengaku Yesus Kristus. Itulah yang kamu sembah, Bang. Mudah-mudahan tercerahkan. Itu hadiah saya dari saya 2. Kisah Para Rasul 21, data nomor 15 sampai 26. Hadiah saya yang kedua adalah Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Terima kasih Bang pencerahannya. Iya. Terima kasih pencerahannya Bang. Boleh jawab gak nih? Iya, silakan. Oh iya, baik. Ya, terima kasih Bang Juma yang cerdas dan smart. Aduh, saya merasa tersanjung ini. Hebat banget Bang Juma, cerdas. Suaranya juga bagus. Cuma saya nggak pernah lihat yang nggak pakai masker jadi gitu. Ya, oke, baik. Terima kasih. Terima kasih. Ya, lanjut ya. Ini Bang, ketika Abang ngutip Kristen pemakan babi, pemakan bangkai, pemakan darah lah, Abang kurang adilnya gini, nggak pernah ngutip Yesus yang bilang begini nih, bukan yang masuk ke mulut yang membuat orang itu najis, tetapi yang keluar dari mulut. Nah ini Abang nggak pernah. Coba sewaktu-waktu Abang jelasin deh ini, biar kita juga ikut tercerahkan. Itu satu nih. Kedua, ini saya juga memahami lah kalau sedikit kesulitan dalam memahami, memaknai Yesus itu sebagai sebagai Tuhan yang disembah itu. Karena tadinya saya juga hampir-hampir mualaf itu. Tapi setelah saya berteologi bersama ortodok, wah semua kejawab semua. Jadi yang saya tahu dari dulu nih Bang, memang Yesus itu memiliki dua artinya dia insani, dia juga ilahi. Ini yang tidak diajarkan di Kristen Protestan. Itu. Tapi ketika saya memahami Yesus Kristus itu memiliki kodrat insani dan memiliki kodrat ilahi, saya baru paham. Artinya ketika saya mengatakan Yesus Tuhan dalam artian orang Muslim kan berarti Tuhan yang Maha Esa nih. Itu bukan tubuh fisiknya Yesus yang bisa lapar, Yesus yang lemah, Yesus yang artinya kelelahan, Yesus yang mati. Artinya Yesus yang adalah kalam Allah, yang adalah firman Allah, maksud saya begitu Bang. Jadi boleh nggak Anda tunjukkan kepada saya 0,1% sisi keilahian Yesus? Ada nggak? Sekarang saya tanya Abang, Bang, yang bisa mengampuni dosa itu Allah apa manusia Bang? Yesus tidak pernah mengatakan dosamu telah aku ampuni. Oh ada ayatnya Bang. Silakan Anda tunjukkan kepada saya. Hei anakku. Ya silakan tunjukkan di mana tertulis. Iya nanti nih saya lagi cari dulu. Dosamu telah diampuni Bang, bukan dosamu telah aku ampuni. Aduh. Iya sebab nih. Ada nanti Bang. Terus lagi ya. Terus lagi. Nggak ada dalilnya kan? Ada lewat. Bang, ada Bang. Tunjukkan dalilnya Bang. Tunjukkan. Ya, atau hadapkan guru ortodoksnya ke sini. Biar ku kuliahin sekalian. Silakan. Nih ya. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Telah diampuni. Nah, kalau dia bukan, artinya apakah dia berbicara sebagai manusia, wujud manusianya? Tentu saja tidak. Ini berbicara bahwa dia yang lebih dari sekedar manusia. Yang saya minta mana pengakuan Yesusnya? Kan sisi keilahian yang kita cari ini sekarang. Sebagai ilahi. Ini Bang. Ya, silakan, kalau tidak salah di Yohanes nih. Sebelum Abraham, ketika waktu itu Yahudi kan orang Yahudi bingung nih. Kamu anak kecil kok sudah ngomongnya begini, kayak gitulah ya. Kemudian Yesus bilang begini,
sebelum Abraham jadi, Aku sudah ada. aku sudah ada. Nah, berarti Iya. lebih hebat Kalau Salomo lebih hebat berarti, Bang. Karena Salomo Kalau mengatakan sebelum langit digariskan aku sudah ada. Lebih hebat Salomo itu berarti. maksudnya bukan Salomo, itu maksudnya Lalu siapa? Lalu siapa, Bang? hikmat, maksudnya hikmat. Kenapa Itu bisa Anda bukan mengatakan itu Salomo. bukan Salomo? Kenapa bisa Itu Anda bukan. mengatakan? Kenapa? Ya bukan, wong Salomo. Kenapa bisa itu. Anda mengatakan itu bukan? Ya bukan, wong memang Alasannya itu. Salomo karena sedang Anda mengajarkan Kristen. hikmat. Hah? Alasannya kan Anda Salomo Kristen. sedang mengajarkan hikmat. Iya, ini Yang Salomo Yesus itu anaknya Salomo Daud. mengajarkan tentang Yesus. Salomo mengajarkan, dia sedang mengajarkan hikmat, bahwa hikmat Iya, itu saya sudah tahu. ada. Dan Salomo mengatakan apa? Salomo mengatakan dia ada sebelum langit digariskan. Loh, kok Anda Iya. larinya ke Yesus? Kalau Anda Terus mengatakan baca juga oleh firman Allah langit diciptakan dan dari hembusan nafasnya segala tentaranya, kan begitu, Bang. ya memang betul, memang betul, Sebelum Abraham memang jadi, betul. aku sudah ada. Orang Innama Yahudi amruhu juga- idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Memang betul. Iya. Tidak ada yang salah di ketika situ. Yesus mengatakan- Sedangkan Yesus sedangkan mengatakan, akulah Alamak. Alfa dan Omega. itu Yesus yang Anda sembah, itu makhluk yang aku bilang. Yesus anak Maria tidak pernah mengatakan itu. Di mana Anda tunjukkan kepada saya? Di mana Yesus anak Maria salah sebelum ke satunya langit tadi. ada perkataan Ya itu? itu kan kesaksiannya para rasul. Lah sekarang. Nah, kesaksian para rasul. Inilah Lah, Bang susahnya Juma kalau juga, Bang Juma juga percaya rasul kan? Iya kan? udahlah. Dan di Udahlah, surat Bang. Yasin juga ada Rasul Udahlah, Paulus udahlah. disebut namanya, Mbok. Udahlah. Anda ke gereja aja deh, ke gereja, colok pantat pendeta, jilat anusnya biar Anda waras. Gak ada tempat bagi orang yang stupid di sini. Gak ada orang. ini. Gak ada orang bodoh, orang Saya bodoh, kira Bang orang Juma bodoh orang di sini. kolegikal nih, kok Enggak apa-apa, ngomongnya enggak ada apa-apa. segala Saya tidak ada waktu untuk Cuma orang yang hanya bisa menipu. Kali Paham? mulutmu cuma. Bang Juma, saya kok jadi nggak Makananmu respect aja kalau babi ngomong anjing kok, masa gitu. Itu kan. Enggak suka saya berdiskusi dengan orang yang enggak jujur, enggak Iya, suka. tapi kan mulut itu dijaga juga. Oh, Cuma. ngapain? Sama orang kafir enggak perlu. Apalagi sama berarti setan, pengikut mulutmu- setan tidak perlu. mulutmu menandakan tidak ajaranmu perlu. seperti itu, Pengikut gitu. setan tidak Itu perlu. Memang saya harus memerangi pengikut setan. Al-Quran saya mengatakan itu. Innal ladina amanu yuqatiluna fi sabilillah wal ladina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Faqatilu awliya syaitan. Itu perintah Al-Quran. Perangilah pengikut setan, perangilah saudara-saudara setan. Saya menganggap ketika Anda membantah Bible, Anda itu sedang kerasukan setan. Saya harus perangi. Anda mengatakan Amsal 8, oh itu adalah hikmat, itu untuk Yesus. Nanti giliran saya baca di dalam di Amsal 8 nomor 22, Tuhan telah menciptakan aku. Berarti Anda mau mengakui Yesus ciptaan? Mau enggak? Mau enggak Anda mengakui Yesus ciptaan? Ini kalau orang-orang penipu tidak mengerti tentang Bible ya kayak gini, asalnya rocos. Kitabnya orang Yahudi Amsal itu, bukan kitabnya orang Kristen. Yang paham tentang Amsal adalah orang Yahudi, bukan orang Kristen. Orang Kristen itu hanya mencocok-cocokkan Tuhan yang dibawa oleh orang Roma untuk mereka tuhankan. Kalau Anda memaksakan Amsal 8, sebelum dunia diciptakan, dikatakan bahwa aku ada sebelum langit digariskan, aku ada sebelum bumi diciptakan. Oh, itu hikmat untuk Yesus. Berarti Yesus diciptakan. Mau? Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Oh, berarti yang Anda sembah selama ini bernama Yesus itu ciptaan rupanya. Oh, baru tahu saya. Sementara Kristen sedunia mengatakan Yesus bukan ciptaan. Kalau begitu, Amsal 8 ini bukan untuk Yesus. Mohon maaf nih Bang, tidak ada jalan orang Kristen itu bisa membodohi kami selama Bang Suma masih hidup. Nggak ada. Mau seperti apapun kalian melilit lidah, seperti apapun kalian menyembunyikan kebenaran akan terungkap. Semakin Anda berbicara, semakin akan saya ungkap semua isi Bible. Bahwa Yesus itu adalah makhluk halus yang kalian sembah, bukan Tuhan. Gak perlu kebohongan di sini. Kita jujur-jujuran saja. Ketika Anda menganggap Yesus Tuhan, selesai Anda. Anda adalah antikristus. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Siapa
siapakah iblis itu? Siapakah pembohong itu? Siapakah antikristus itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia? Ketika Anda mengatakan Yesus Tuhan, berarti Anda iblis. Hanya iblis yang bisa mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Hanya iblis, hanya pengikut setan yang bisa mengatakan itu. Kenapa? Dalil di dalam kitab saudara sendiri yang mengatakan 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat? Penyesat dalam bahasa Yunani planos. Planos ini artinya apa? Pembohong, penipu, antikristus. Bukankah mereka yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Dengan Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, berarti mulut Anda mengatakan dia manusia, tetapi pada prinsip keyakinan Anda, dia itu adalah Tuhan. Berarti apa itu? Pembohong, penipu, iblis. Gitu ya. Jadi saya paling suka berdiskusi dengan orang yang bisa jujur, baik terhadap dirinya sendiri, maupun terhadap Bibelnya, maupun terhadap orang yang mendengarkan perbincangan kita ini. Tapi kalau Anda ngotot, pembohong, penipu, saya paling tidak suka. Anti saya. Karena saya harus memerangi pembohong-pembohong kayak seperti itu. Kitab Al-Quran saya menerangkan. Waqatilu awliya asyaitan. Perangilah saudara-saudaranya setan. Perangilah teman-teman setan. Jelas itu. Saya udah kasih hadiah 2. Oke, silakan kalau Anda masih mau berdiskusi. Ya, Silakan. saya selalu baik ya. Terima kasih dikasih kesempatan lagi, Bang. Iya. Izin ya. Ya, tadi saya lanjut nih, Bang. Maaf ya. Jadi Yesus itu yang kami sembah itu pada dasarnya ada 2 kodrat ilahi dan kodrat insani. Sampai di sini dulu, Bang. Yang ngajarin itu siapa, 2 Bang? nih. Yang ngajarin siapa? Hah? Yang ngajarin siapa? Yang ngajarin ya bapak-bapak gereja, Bang. Bagus. Kayak Abang percaya sama para sahabat. Sekarang percaya sama begini. tabi'in. Sekarang begini, Bang. Ya. Di dalam Yohanes 3 nomor 16 enggak, karena Anda Dipotong membohong. Sekarang begini, yang Itu kan harus klaim, dipercaya, itu kan dengar. klaim. Yang Itu harus kan dipercaya klaim. Bapak, yang harus dipercaya Ya, Pak. berdasarkan Bible, Yesus atau Bapak gereja? Yang mana yang diperintahkan untuk dipercaya? Yesus ya Bapak gereja, karena ajaran kami kan turun-temurun kayak ajarannya apa? Berarti Anda sudah gila. Menurut Anda sudah gila. Berarti Anda sudah gila. Anda menyamakan antara Yesus dengan Bapak-bapak gereja. Ajaran itu turun-temurun. Yang mau apa Abang tahu? yang Nih, diperintahkan, Abang tahu Al-Quran itu yang kan diperintahkan untuk dari para kiai, dari yang para diperintahkan ulama. untuk dipercaya, yang diperintahkan untuk dipercaya Yesus atau bapak-bapak gereja. Ajaran bapak-bapak gereja yang diterima dari Yesus. Sama Coba juga Anda tunjukkan ajaran para kepada saya. sahabat Coba yang diterima Anda tunjuk. dari Muhammad. Hah? Coba Anda tunjukkan kepada saya. Yesus mengajarkan seperti yang diajarkan oleh bapak-bapak gereja. Coba Anda ajarkan kepada saya. Di mana Ya, Yesus contoh. mengajarkan itu? Bahwa Yesus contoh memiliki 2 nantung. Misalkan nih, yang abang nggak berani ngutip nih ya. Bukan yang masuk ke mulut yang membuat orang itu najis. Iya. Tapi yang keluar Oke, dari mulut. izinkan saya mewaraskan Anda. Izinkan saya mewaraskan Anda Matius 12 yang Anda Baik. sebutkan tadi. Ini saya Oke. baru ngomong beberapa patah udah dipotong lagi ya, silakan karena ini Anda tidak room punya yang ilmu penting. soalnya. Anda hanya berdoktrin di sini. Anda diam. Ya. Ambil pulpen, Oke. catat. Oke. Siap. Matius 12, dengarkan saya baik-baik. Ya. Dengarkan saya baik-baik. Pada Baik, waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum. Ingat ya, bukan dikatakan karena lapar, murid-muridnya menangkap babi, lalu memasak babi tersebut menjadi kolak. Enggak ya? Tapi yang dipetik di sini bulir gandum dan memakannya. Satu. Ketika kemudian orang-orang Farisi melihatnya, berkata orang-orang Farisi kepadanya, lihatlah murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak dibolehkan pada hari Sabat. Apa itu? Makan babi atau metik gandum? Metik gandum.
Manti gandum. Bukan babi ya? Bukan babi ya? Bukan. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Elohim dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baiklah olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di bait Elohim namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Elohim. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukehendaki adalah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena Yesus melebihi Elohim, Bang. Iya nggak, Bang? Orang gila ini. Elohim menurut saudara punya kutanya dulu kau. Elohim punya nonot Iya, gak? baik. Punya apa? Punya nonot. Ya, itu kan kemanusiaan Yesus yang punya. Nah sekarang yang saya tanya, mana sisi keilahian yang Anda katakan tadi, dua kodrat pengakuan Yesusnya mana? Sebelum Abraham jadi, aku adalah. Kan saya sudah jawab itu, Bahlul. Amsal 8. Salomo mengatakan bahwasanya dia ada sebelum langit digariskan, Bahlul. Salomo bisa mengampuni dosa enggak? Kenapa Salomo enggak ngomong? Dosamu sudah diampuni. Emang Salomo diajarkan kemudian di dalam Bible itu berinteraksi dengan orang lain? Ada yang perempuan yang berzina didatangkan kepada Salomo, ada? Raja. Ya baiklah. Ya, ada nggak diceritakan? Ada tidak diceritakan di situ Salomo didatangkan perempuan yang berzina? Ada nggak? Salomo kan bukan di Mesias, Bang. Dalam ajaran Yahudi pun Salomo itu raja. Kalau di Al-Quran dia nabi juga. Udah kau turun aja. Entar dulu Bang, Kau turun aja, turun dulu satu kali. Kau turun dulu makan babi, laknat. Jangan dulu biadab. gue nanya satu pertanyaan sama dia. Udah, anjing kayak gitu ngapain dipelihara? Enggak ada ilmu. Di Matius 12 itu ya, di Matius 12 ini ya, pemakan babi, dengarkan. Di Matius 12 itu tidak ada bahas tentang makan babi. Itu membahas tentang bulir gandum yang dipetik pada hari Sabat dan mereka sedang lapar, dan ini permasalahannya karena tidak cuci tangan. Bukan masalah babi. Maka Yesus mengatakan masuk ke dalam mulut. Bukan yang mengharamkan, yang menajiskan, tapi yang keluar. Artinya tidak ada sedikit pun menyentuh halal haramnya babi. Karena kalian pengikut setan, larinya ke babi. Karena kalian suka makan babi yang haram-haram. Sama seperti setan yang merasuki Adam. Paham? Matius 12 tidak sedang menghalalkan babi. Ajaran Yesus di dalam Lukas 16 nomor 17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik daripada hukum Taurat itu batal. Jadi haramnya babi tidak bisa batal. Lebih mudah langit bumi lenyap daripada babi yang haram menjadi halal. Paham? Matius 5 nomor 19. Apa yang dikatakan oleh Yesus di sana? Barang siapa yang menghalalkan babi lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Paham ya? Barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil. Haramnya babi itu bukan hal kecil, itu adalah hal besar. Karena haram itu bagimu, maka sesuatu yang haram dalam hukum Taurat itu adalah hal yang besar sekali. Kata Yesus, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil. Sedangkan haramnya babi itu bukan hal yang kecil, itu adalah hal yang besar. Maka dia akan menempati tempat terendah. Orang Kristen makan babi karena orang Kristen ini bukan pengikut Yesus. Harus dipahami itu. Siapa yang mengajarkan kemudian Adam menjadi rakus, makan semua makanan yang ada di surga, yang ada di Eden? Siapa yang mengajarkan mereka? Siapa yang mengajarkan Hawa makan semua makanan yang ada di surga, yang ada di Eden, menjadi rakus mereka? Yang ngajarin siapa? Iblis. Yang mengajarkan Kristen makan semua makanan yang diharamkan siapa? Ibrani 6 nomor 1, Filipi 3 nomor 5, nomor 6, nomor 7. Tuh, Kolose 2
Jelas itu. Baca Kolose 2 sampai selesai. Pauluslah yang yang membatalkan semua hukum-hukum Tuhan untuk supaya pengikutnya makan semuanya. Kalau perlu rel kereta api pun makan. Oke. Kucing, silakan kucing. Dari tadi dia pengen kali nih. Katanya dia mau kasih satu pertanyaan. Silakan, pertanyaannya apa? Kucing. Ingat Jangan ya, makan kucing juga. yang ini. yang menghalalkan sebuah makanan itu hanya setan. Pahami itu. Setan yang menghalalkan semua makanan. Ketika di Gan Eden ada satu makanan yang diharamkan, tetapi karena setan jadi halal semua. Nah, di dunia kembali lagi. Ada lagi makhluk yang menghalalkan semua makanan yang diharamkan. Tambahin sedikit lagi. Iya, silakan. Jadi kalau permasalahan cuci tangan itu tujuannya untuk menghalalkan babi, karena menurut Yesus bukan setiap yang masuk ke mulut yang najis, melainkan yang keluar dan dibuang di jamban, itulah yang menajiskan. Apakah setelah Yesus ngomong begitu para murid itu rakus pemakan babi? Enggak. Ternyata tidak. Bagaimana kita bisa membuktikan bahwa para murid itu tidak makan babi? Lihat di Kisah Para Rasul 10 ayat 10, ketika Petrus melihat kain yang turun dari langit, di mana di dalam kain itu terdapat binatang-binatang yang dinajiskan yang berkaki 4. Lalu apa suara itu? Makanlah itu, hei Petrus. Apa kata Petrus? Oh tidak Tuhan. Aku tidak pernah menajiskan diriku dengan makan makanan yang haram. Kan jelas. Jadi Petrus tidak makan babi sampai Yesus itu naik ke surga. Itu nggak ada makan babi. Itu bukti bahwa Yesus ngomong begitu tidak dipahami oleh para murid bahwa babi jadi halal. Nggak. Itu fakta Petrus itu. Ya, dari kasus Petrus kita sudah tahu dari itu semua. Nah, lalu siapa yang ngomong itu? Nah, kita lihat apa yang dikatakan Yesus di dalam Yohanes 5 ayat 37. Dia yang mengutus aku, yang bersaksi tentang aku, suaranya tidak pernah kamu dengar, rupanya tidak pernah kamu lihat. Lah, ini ada suara yang menyuruh Petrus makan binatang haram. Jelas ini adalah perbuatan iblis. Begitu Bang Jemaah. Lanjut. Iya, Masya Allah.